Kemenangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami memanjatkan puji kepadanya dan berselawat atas Rasulnya yang mulia. Kabar tentang kemenangan Islam dan penampakan agung dari Tuhan yang Maha Perkasa, serta jalan pengabadian kepadanya dan sarana memperoleh pertolongan daripadanya. Tuhan, resapkanlah keberkatan ruh-Mu ke dalam tulisan hamba-Mu ini, dan jadikan hati sanubari manusia tertarik kepadanya dengan penuh kecintaan. Kepada semua para pembaca, semoga Tuhan melindungi Anda di dunia dan akhirat. Sudah lama aku yang lemah ini ingin memberikan perhatian kepada Anda tentang hal yang penting ini, yaitu mengenai suatu perintah ilahi yang untuk tujuan itu aku telah diperintahkan oleh Tuhan untuk memajukan agama Islam. Dalam tulisan ini, ia adalah suatu kurnia dari Tuhan kepadaku. Aku ingin menjelaskan kepada Anda semua betapa pentingnya perintah ilahi ini, serta perlu memberikan bantuan untuk tujuan tersebut. Tiada lain agar kewajiban aku untuk menjelaskan kepada Anda yang telah dibebankan di pundakku ini dapat ditunai dan dilaksanakan. Dalam menyampaikan hal tersebut, aku tidak merasa khawatir bagaimana kiranya tulisanku ini akan dapat memberikan pengaruh dan kesan kepada Anda. Apa yang menjadi kerisauanku adalah mengenai kewajibanku, yaitu kewajiban untuk menyampaikan amanat yang telah diamanahkan kepadaku. Seumpama seorang yang menanggung hutang kepada seseorang. Bukan menjadi persoalan apakah amanat ini akan menghinggap di telinga yang penuh hasrat untuk mendengar atau di telinga yang peka. Apakah itu akan mendapat sambutan dari mereka atau tidak? Atau apakah para pembaca merasa yakin akan maksud baikku ataupun tidak? Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Al-Mu'min ayat 45. Sekarang aku ingin menulisnya. Hai orang-orang yang mencari kebenaran, dan hai orang-orang yang dengan setia mencintai Islam, kini Anda semua mengetahui bahwa pada masa ini kita hidup di dalam kegelapan. Kerosakan telah melekat ke dalam keyakinan maupun dalam amal perbuatan manusia. Angin kencang yang melanda telah menghembus di segenap penjuru yang menyebarkan kebatilan dan kerosakan. Apa yang disebut sebagai agama tidak lebih daripada ucapan yang diulang-ulang seperti sebuah mesin, dan apa yang disebut amal saleh tidak lebih daripada serangkaian upacara ritual, amalan yang membazir ataupun tingkah laku yang munafik. Kesolehan dan kebajikan yang sejati telah dilupakan. Falsafah dan ilmu pengetahuan zaman ini telah menuju ke arah yang berlawanan dengan cita rasa kerohanian. Pengaruh dan amal buruk yang dibawa telah menuju ke arah kebutaan rohani,
Semua itu dapat menimbulkan pemikiran yang sangat berbahaya serta dipengaruhi oleh dorongan syaitan. Mereka yang tenggelam dalam mempelajari agama telah mulai hilang akan keyakinan terhadap agamanya. Sedemikian rupa keadaan itu, sehingga mereka mulai memandang remeh tentang kebenaran ilahi, serta mereka memperolok-olokkan amal-amal ibadat seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Tentang kewujudan Tuhan bagi mereka tidak lagi merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Banyak di antara mereka yang anti terhadap agama, tenggelam dalam cara berpikir, dan walaupun dilahirkan dan dibesarkan sebagai seorang muslim, mereka telah berubah menjadi tidak bersahabat dengan agama. Para pemuda mereka yang memasuki pengajian tinggi, malah sebelum mereka keluar dari university, mereka sudah mengucapkan selamat tinggal tentang kewajiban mereka terhadap agama. Semua ini merupakan sebagian daripada tingkah laku yang penuh dengan kebatilan dan kesesatan. Masih ada lagi bagian-bagian yang lain, yaitu mencapai ratusan jumlahnya. Semua perbuatan tersebut amat membosankan. Suatu perkara yang benar, yaitu ketulusan dan kejujuran, telah hilang sirna dari permukaan bumi. Amalan hampir tidak ada sisanya sama sekali. Perbuatan menipu dan berdusta telah mencapai ke puncaknya. Semua itu hanya untuk mengejar keuntungan duniawi semata-mata. Orang-orang yang paling jahat dikatakan sebagai orang yang paling dipercayai. Menipu, ketidakjujuran, melakukan dosa dalam berbagai cara semakin meningkat jumlahnya. Ditambah lagi dengan pertengkaran-pertengkaran dan perdebatan-perdebatan yang membuatkan nafsu manusia menjadi seperti haiwan. Semua itu bagaikan badai yang sangat dahsyat. Lebih banyak manusia memperoleh ilmu pengetahuan dalam mempelajari hukum-hukum alam. Lebih merosot lagi mereka dalam tingkah laku yang sepatutnya memperlihatkan kesederhanaan dan rasa malu, serta rasa takut kepada Tuhan dan kecintaan kepada perilaku yang jujur. Ajaran Kristen telah banyak menyebarkan ranjau untuk memusnahkan kebenaran dan keimanan. Orang-orang Kristen berusaha keras hendak menghancurkan Islam dan sanggup melakukan kedustaan dengan cara yang sangat halus pada setiap kesempatan, serta selalu mengambil manfaat dengan cara-cara teknik yang baru. Semua itu tujuannya untuk memperdayakan serta menyesatkan manusia. Orang-orang Kristen telah mencemar dan mengejek Rasulullah SAW, seorang manusia sempurna yang telah membuktikan dirinya sebagai kebanggaan orang-orang suci sepanjang zaman dan penghulu segala nabi dan rasul di alam ini. Mereka tidak segan-segan memasang karikatur tentang baginda yang diperlihatkan secara terbuka. Mereka cuba menampilkan suatu gambaran yang dapat menimbulkan kebencian terhadap diri baginda. Lebih dahsyat lagi, apa yang diciptakan oleh fikiran-fikiran jahat dan kotor itu ditujukan terhadap Islam dan Nabi suci Muhammad SAW untuk merendahkan baginda di hadapan mata dunia. Oleh kerana itu, wahai kaum muslimin, dengarkanlah baik-baik bahwa perlawanan terhadap Islam
dan pengaruh Islam yang suci itu tidak mungkin ditaklukkan dengan cara dan sarana yang biasa-biasa saja. Perlawanan ini ditunjang dan disokong oleh taktik yang sangat rumit, serta dirancanakan dengan begitu teliti dari apa yang mungkin dapat dirancanakan oleh orang-orang Kristen. Semua itu dilancarkan tanpa mengenal belas kasihan, tanpa mengira berapa perbelanjaan yang diperlukan. Dalam hal ini juga tidak ketinggalan beberapa perkara yang amat memalukan, yang tidak patut untuk dibicarakan secara terperinci. Semua itu adalah suatu perlawanan yang dikerahkan secara besar-besaran dari umat Kristen, penganut ajaran Trinitas. Perlawanan seperti itu tidak mungkin dihadapi dengan cara-cara yang biasa. Tidak mungkin dapat dikalahkan kecuali apabila sihir dan ketangkasan itu disekat dengan kekuatan mukjizat tangan ilahi. Hanya kekuatan mukjizat itulah yang dapat mengalahkan perlawanan ini, dan tanpa cara yang seperti itu tidak mungkin kita dapat menyelamatkan jiwa-jiwa kita yang sederhana ini dari serangan kekuasaan barat yang jahat itu. Jika ingin mencari jalan yang lain lagi, maka itu berarti hanyalah suatu kebodohan semata-mata. Oleh itu, tidaklah menghairankan bahwa Tuhan yang Maha Perkasa telah memilih dari antara kaum muslimin sejati pada zaman kita ini. Semoga hamba yang lemah ini dan yang diberkati dengan wahyu-wahyunya beserta kurnia-kurnia ilahi agar sihir jahat itu dapat dibinasakan. Dia telah mengajar kepadaku jalan-jalan yang khusus, yang dengan jalan itu kita dapat sampai kepadanya. Dia pun telah mengurniakan kepadaku anugerah-anugerah ilahi yang lain, kekuatan mukjizat dan pengetahuan tentang rahasia-rahasia kehidupan kerohanian. Dengan demikian, melalui mukjizat ini, berhala yang diciptakan daripada lilin yang telah ditampilkan oleh kekuatan sihir orang barat pada zaman kita ini dapat dihancurkan. Ringkasnya, wahai kaum muslimin, kedatangan hamba yang lemah ini merupakan suatu mukjizat. Mukjizat itu adalah untuk menghilangkan kegelapan sihir orang barat. Bukankah ia suatu yang mendesak? Bahwa pesona sihir itu harus dihancurkan dengan suatu mukjizat. Apakah Anda menyangka bahwa hal itu suatu yang menghairankan serta sukar dipercayai untuk menghalang dan menyekat rencana yang menakutkan itu yang aku sebut sebagai sihir? Ia mestilah ada suatu penzahiran yang dari Tuhan yang memiliki kekuatan mukjizat. Hai orang-orang arif bijaksana, janganlah merasa terkejut bahwa tepat pada saat yang diperlukan untuk melenyapkan kegelapan malam yang pekat ini, Tuhan telah mengirimkan nur dari langit serta memilih salah seorang daripada hamba-Nya untuk kebaikan seluruh lapisan masyarakat, bagi mengumandangkan kembali suara Islam, untuk menyebarkan nur itu dan ilmu yang merupakan hutang kita kepada Rasulullah SAW, untuk membantu bagi kepentingan kaum muslimin, dan bersamaan dengan itu juga bagi mewujudkan perbaikan di dalamnya. Anda pasti akan lebih merasa hairan apabila Tuhan masih tetap saja berdiam diri di saat-saat yang seperti itu. Namun Dia telah berjanji
bahwa dia akan sentiasa memelihara dan membantu agama Islam dan tidak akan pernah membiarkan kehilangan kekuatan, kemasyhuran, dan pengaruhnya di seluruh dunia. Apakah mungkin Tuhan yang demikian itu tetap saja berdiam dan tidak melakukan apa-apa pada saat-saat yang penuh dengan kegelapan ini? Ketiga, suatu keperluan yang amat sangat untuk menyekat dan menghalang serangan yang berbahaya dari luar dan dalam kalangan kaum muslimin. Aku berkata lagi, akan lebih mengherankan lagi apabila di saat-saat seperti ini Tuhan belum lagi membuat sesuatu tindakan, atau apakah dia telah lupa akan janjinya untuk menolong sebagaimana termaktub dengan ungkapan yang jelas dengan kalam sucinya itu. Lebih lagi aku merasa hairan apabila janji yang terkandung dalam sabda Rasulullah SAW itu ternyata tidak menjadi kenyataan. Rasulullah SAW bersabda bahwa Tuhan akan membangkitkan pada setiap awal 100 tahun seorang hambanya untuk memperbaharui agamanya. Apa yang aku katakan itu bukanlah suatu alasan untuk merasa hairan. Ini adalah suatu kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur, syukur yang harus diucapkan berulang-ulang kepada Tuhan. Ini adalah suatu kesempatan untuk memperbaharui keimanan dan keyakinan bahwa semata-mata karena rahmat dan kasih sayangnya yang dia telah menyempurnakan janjinya. Nubuatan yang disampaikan oleh Rasulnya telah menjadi kenyataan tanpa ditunda sesaat pun. Bukan saja nubuatan itu telah menjadi sempurna, melainkan pintu telah dibuka untuk penyempurnaan beribu-ribu nubuatan yang lain, penampakan mukjizat-mukjizat yang lain. Oleh kerana itu, apabila Anda mempunyai keyakinan, maka Anda seharusnya memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan. Anda harus bersujud berulang kali sebagai tanda terima kasih kepadanya. Ini adalah zaman yang ditunggu-tunggu oleh nenek moyangnya, namun tidak juga datang zaman itu. Telah banyak generasi yang telah berlalu, dan zaman itu tidak juga datang. Zaman telah datang kepadamu. Anda harus bersyukur kerananya, dan Anda boleh mengambil faedah daripadanya. Aku harus menyatakan, dan aku tidak boleh berhenti untuk mengulangi lagi bahwa aku adalah orang yang dijanjikan dan telah diutus untuk mengembalikan keimanan serta menanamkannya kembali dalam lubuk hati sanubari manusia. Aku telah diutus tepat seperti yang diutusnya, misal seperti aku yang diutus untuk mengikuti ilahi yang mereka sebut sebagai kalimullah. Aku telah datang seperti dia yang ruhnya mengalami penderitaan di bawah pemerintahan Herodes dan pada akhirnya diangkat ke surga. Kedatangan aku menjadi terdesak setelah kedatangan kalim yang kedua, yakni dia yang lebih besar daripada kalim yang pertama, disebabkan dia penghulu nabi-nabi. Kalim yang kedua ini telah datang untuk mengalahkan dan menghinakan Fir'aun pada zamannya. Mengenai dialah apa yang dikatakan dalam kitab suci. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kamu, sebagaimana kamu telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Al-Muzammil ayat 16. Sesuai dengan ayat itu,
kepada kalim yang kedua ini, yang sama dengan yang pertama, tetapi lebih unggul dalam derajat kerohanian juga, telah dijanjikan Al-Masih seperti yang pertama. Al-Masih yang kedua ini telah datang dengan kekuatan dan sifat Al-Masih yang pertama pada zaman yang sama, dan setelah lewat jangka waktu yang sama, setelah zaman kalimnya sendiri, yakni setelah kurang lebih 1400 tahun. Kedatangannya digambarkan dalam nubuatan sebagai yang turun dari langit. Akan tetapi, turunnya itu bersifat rohani. Dalam muhawarah bahasa kerohanian, orang yang mencapai kesempurnaan itu naik ke langit. Apabila mereka datang untuk memperbaiki umatnya, mereka dikatakan sebagai turun dari langit. Al-Masih yang kedua telah turun pada saat-saat yang serupa dari segi utamanya dengan saat-saat Al-Masih yang pertama. Al-Masih putra Maryam agar menjadi tanda bagi mereka yang merenunginya. Kini terserahlah kepada setiap orang agar tidak tergesa-gesa mengingkarinya. Melakukan hal seperti itu berarti menentang kepada Tuhan. Adalah suatu yang benar. Ada orang-orang yang tenggelam dalam kegelapan atau dalam pemikiran mereka sendiri. Namun saatnya sudah semakin dekat ketika Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka kesalahannya itu. Tuhan berfirman, seorang pemberi ingat telah datang ke dunia, akan tetapi dunia tidak menerimanya. Namun Tuhan akan segera menerimanya dan menampakkan kebenarannya dengan serangan-serangan yang perkasa. Perkataan ini bukan keluar dari mulut manusia. Perkataan itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan dari Rab yang Maha Perkasa, serangan yang besar yang disebut-sebutkan dalam nubuatan itu sudah dekat. Akan tetapi, serangan-serangan ini bukannya dengan senjata lahiriah, bukan dengan pedang ataupun senapang. Senjata-senjata itu adalah senjata-senjata rohani yang akan muncul sebagai pertolongan dari Tuhan. Suatu pertempuran dengan orang-orang Yahudi di zaman kita ini akan berkecamuk. Dan siapakah gerangan Yahudi-Yahudi itu? Mereka itu adalah pemuja bentuk-bentuk lahiriah yang mempunyai persamaan seperti orang-orang Yahudi zaman silam. Pedang langit akan memenggal mereka, yaitu gaya hidup orang-orang Yahudi akan dimusnahkan. Mereka yang menyerupai Dajjal, mereka yang menyintai dunia ini secara berlebih-lebihan, dan yang hanya mempunyai satu mata, kerana matanya untuk menyaksikan kebenaran rohani telah lenyap. Mereka semua akan dimusnahkan, riwayatnya oleh pedang-pedang hujah yang tidak dapat dipatahkan. Kebenaran akan pasti unggul. Hari yang baru, yang cerah, akan terbit kembali buat Islam. Matahari Islam akan terbit dengan cahayanya, sama seperti halnya sebelum ini. Namun semua itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Sudah menjadi keharusan bahwa ini tidak akan terjadi sehingga kita membuktikan kemampuan kita dengan kerja keras dan penuh pengabdian, dengan mempersembahkan darah kehidupan, dengan mengorbankan ketenangan dan ketentraman kita, dengan menyambut kehinaan-kehinaan demi kemuliaan Islam. Kehidupan baru Islam meminta pengorbanan besar dari kita. Apakah pengorbanan ini? Pengorbanan ini adalah kehidupan kita.
Di atas pengorbanan inilah bergantungnya kehidupan Islam, kehidupan kaum muslimin, penampakan Tuhan pada zaman kita. Pengorbanan itu merupakan intisari ajaran Islam, dan inilah Islam yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Maka Dia yang maha bijaksana, maha kuasa, menjadikan rencana ini terwujud dengan mengutuskan hamba yang lemah ini demi melaksanakan pekerjaan pembaharuan di kelayak umat manusia. Rencana ini telah dibaginya menjadi beberapa bahagian, semuanya dipersembahkan demi penyebaran kebenaran, penyebaran agama Islam. Daripada bahagian-bahagian ini, salah satu bahagiannya adalah menerbitkan buku-buku. Ya, ini salah satu tugas yang dibebankan kepada hamba yang lemah ini untuk melaksanakan tugas ini. Aku telah dianugerahi pengetahuan yang khusus, pengetahuan yang berada di luar kemampuan manusia, yang hanya dapat diperoleh melalui pertolongan ilahi, yang tidak datang dari usaha manusia, melainkan melalui Ruhul Kudus. Bimbingan daripada Ruhul Kudus telah dileburkan daripada kesulitan kita. Bagian kedua rencana ini adalah berhubungan dengan penerbitan selembaran-selembaran yang juga dibawa perintah Tuhan, dan untuk memberi keyakinan kepada semua yang berkepentingan untuk dilaksanakan. Lebih daripada 20,000 selembaran tentang kebenaran dan hujah-hujah mengenai Islam telah diterbitkan. Langkah-langkah pekerjaan terus berjalan sesuai dengan keperluan di masa akan datang. Bagian ketiga, rencana ilahi ini berhubung dengan para pengunjung dan yang suka mengajukan pertanyaan, yakni mereka yang suka untuk berkunjung dan datang kepadaku, pertanyakan persoalan-persoalan untuk mencari kebenaran atau untuk keperluan lain. Mereka telah mendengar tentang rencana ini, maka mereka telah datang kepadaku. Pekerjaan ini pun terus berkembang. Pengunjung yang ramai datang kepadaku juga tidak tetap. Pada hari-hari tertentu tidak banyak, tetapi pada hari lainnya sangat banyak. Selama 7 tahun terakhir, mungkin telah ada kurang lebih dari 60,000 pengunjung atau lebih daripada itu. Hanya Tuhan saja yang mengetahui apa yang pernah aku mampu melakukannya. Berbicara dengan orang-orang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka kadang-kadang terbukti lebih bermanfaat daripada menjangkau mereka melalui buku-buku dan selembaran. Cara ini memberikan komunikasi yang cepat dan efektif. Itulah sebabnya para nabi telah memberikan tumpuan dengan cara ini. Para nabi telah menyuruh mencatatkan ajarannya yang diwahyukan serta menerbitkannya agar dapat sampai kepada berbagai lapisan masyarakat. Apapun dalam bentuk yang lain, ia harus disampaikan, dan dalam bentuk lisan juga disampaikan pada kesempatan yang lain, serta disesuaikan dengan kesempatan-kesempatan itu. Apa yang mereka terima sebagai wahyu dari Tuhan tentu saja ditulis dan diedarkan dengan perhatian yang khusus. Namun kebiasaan umum para nabi adalah selalu berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan dan berbicara secara baik. Mereka memperhatikan keperluan para penyemak mereka. Mereka tidak berbicara seperti halnya para pembicara zaman kita, yang pembicaraannya untuk memperlihatkan betapa terpelajarnya mereka itu, atau yang berbicara cuma memperdayakan orang-orang yang sederhana cara pemikirannya, agar menerima mereka, serta memutarbelitkan fakta yang hanya untuk melicinkan jalan mereka masuk ke neraka. Tidak,
Memang tidak begitu, melainkan dengan cara yang sederhana dan tulus. Para nabi menyampaikan apapun yang dapat menggerakkan kalbu mereka. Ucapan-ucapan mereka bersih dan suci sesuai dengan suasana dan dengan keperluan-keperluan para pendengar. Mereka juga tidak berbicara hanya untuk memberikan hiburan dan kesenangan semata-mata. Cara pendekatan mereka adalah pendekatan yang menemukan orang-orang yang sakit rohaninya di sekitar mereka, dan kemudian terus maju untuk menasihati orang-orang ini mengenai penyakit rohani mereka itu, atau mungkin menemukan para pendengar yang menderita bermacam ragam penipuan terhadap diri sendiri. Dalam hal seperti itu, mereka coba untuk menghilangkan khayalan-khayalan palsu itu dengan argumentasi yang kuat, selalunya memilih kata-katanya yang ringkas, serta memberikan maknanya lebih banyak dengan kata-kata yang sederhana. Inilah juga apa yang selalu dilakukan oleh hamba yang lemah ini. Para pengunjung dan yang mengajukan persoalan-persoalan mempunyai keperluan-keperluan serta penyakit-penyakit rohani. Ceramah-ceramah diselaraskan supaya sesuai juga dengan kemampuan-kemampuan mereka. Mencari penyakit-penyakit rohani adalah sebagai sasaran, dan kemudian dengan panah-panah sebagai kiasannya, mencoba untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu, serta memperbaiki kelemahan-kelemahan akhlaknya yang banyak persamaannya, serta suatu suku yang telah berlalu dikembalikan lagi pada kedudukan yang sebenar. Penyakit seperti itu harus dibawa ke hadapan dokternya. Rawatan yang tepat hanya dapat dilakukan dengan cara seperti ini dan tidak dengan cara yang lain. Oleh kerana itu, Tuhan telah mengutus beribu-ribu nabi dan rasul ke dunia dan meminta manusia untuk berkumpul dengan mereka serta mengambil faedah daripada kehidupan dan teladan mereka. Sebab dengan teladan mereka, ia merupakan perwujudan hidup kalam Tuhan. Mengikut mereka sama dengan mengikuti kalam Tuhan. Persahabatan dengan orang-orang suci ini merupakan salah satu daripada antara hal-hal yang penting dalam ajaran agama. Jika tidak demikian, pastilah Tuhan telah menurunkan wahyunya tanpa harus mengutus rasul atau nabi, atau pastilah dia mengutus para nabi dan rasul pada permulaannya dan kemudian berhenti mengutus mereka untuk selama-lamanya. Tuhan tidak membiarkan cara yang demikian. Sebaliknya, orang-orang suci yang dikurnia wahyu ilahi sentiasa datang pada setiap saat untuk mengobati penyakit yang hilang keyakinan kepada Tuhan dan menyembuhkan cinta Tuhan serta kesucian hidup untuk jadikan contoh teladan kehidupan sehari-hari bagi yang lain. Kedua-duanya hal ini saling berkaitan. Apabila Tuhan berkehendak memberikan petunjuk dan mengadakan pembaikan pada waktu diperlukan, maka menjadi keharusan bahawa orang pilihan Tuhan akan muncul serta menerima ilmu kebijaksanaannya dari sisi Tuhan dan mengajar untuk tetap selalu mengikuti kehendak Tuhan. Oleh kerana itu, dengan sendirinya, tugas yang berat untuk memperbaiki manusia tidak mungkin dilaksanakan melalui cara akademik. Hal itu hanya dapat dilaksanakan melalui cara yang pernah gunakan oleh para nabi suci Tuhan. Contoh yang diberikan oleh Islam membuktikan hal ini dengan cara yang unik dan tidak ada bandingnya. Para sahabat Rasulullah SAW
mencapai jumlah lebih daripada 10.000 orang. Namun jumlah yang besar ini hidup dan bergerak dalam persahabatan yang akrab dengan Rasulullah SAW yang siap bersedia dengan keyakinan dan kerendahan hati untuk memperoleh makrifat ilahi dan mempelajari seni hidup ilahiyah yang benar. Malah Musa juga mempunyai pengikut dalam suatu jemaat, akan tetapi jemaat yang macam mana? Apakah dengan melakukan perbuatan membangkang dan angkuh serta jauh dari memperoleh disiplin rohani dan gaya hidup yang baik? Para pembaca Injil dan pelajar-pelajar sejarah Yahudi menyadari akan hal ini. Para sahabat Rasulullah SAW memperlihatkan suatu mujizat yang sangat agung dan mengalih kehidupan batinia yang terjadi berkat mereka mengikuti Rasulullah SAW. Mereka memperlihatkan suatu gambaran yang luar biasa dalam kesatuan dan kebersamaan jiwa. Inilah cara bagaimana persaudaraan Islam menampakkan kewujudannya. Persaudaraan adalah suatu keutuhan yang hidup. Nur dan pengaruh Rasulullah SAW telah menembusi ke dalam fikiran dan jiwa mereka, baik secara perseorangan maupun keseluruhan, telah menjadi cermin yang sempurna daripada akhlak Rasulullah SAW. Ini merupakan hasil contoh seorang Nabi yang benar dan sempurna. Mereka yang pada mulanya jauh terbenam dalam pemujaan berhala berubah menjadi pemuja Tuhan yang Maha Esa. Mereka yang tenggelam dalam kelezatan duniawi ini menjadi pengabdi setia kepada kekasih sejati. Begitu fananya mereka sehingga tiada kesangsian untuk menyerahkan darah mereka di jalannya. Senada dengan itu, hamba yang lemah ini telah ditunjuk untuk membina sesuatu yang serupa dengan itu. Sesungguhnya, dia meluaskan bagi para pengunjung yang akan datang dan tinggal bersamaku, sehingga mereka yang berhasrat meningkatkan keimanan dan kecintaan mereka kepada Tuhan, serta keteguhan dalam keyakinan mereka. Hendaknya mereka datang dan tinggal serta bergaul denganku, agar mereka juga dapat diberi taufik untuk mencintai agama dari hamba yang lemah ini, dan juga agar mereka pun ikut menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang dinikmati oleh aku yang lemah ini. Mereka hendaknya memperoleh sifat pengabadian dan semangat untuk menghikmati agama yang telah diperoleh oleh hamba yang lemah ini. Oleh sebab itu, bagi mendapatkan nur Islam, bagi memperoleh keunggulan tersebut, perlu ajarannya tersebar luas ke merata dunia, dan supaya gambaran hitam mengenai kaum muslimin pada masa kini sebagai suatu kaum yang dibenci dan direndahkan menjadi hilang dan lenyap. Aku telah mendapatkan kabar tentang revolusi yang akan tiba. Tuhan sendiri telah berbicara kepadaku. Bangkitlah, saat engkau yang telah ditetapkan sudah tiba, dan kini para pengikut Muhammad akan segera menaiki menara yang sangat tinggi, serta kaki mereka akan tertanam teguh dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bahagian yang keempat adalah berhubungan dengan surat menyurat dengan orang-orang yang bertanya, bagi para pencari kebenaran dan para penentang yang jumlah mereka semakin meningkat.
beberapa tahun kebelakangan ini telah dapat dipastikan lebih daripada 90,000 pucuk surat telah diterima. Semuanya mendapat jawapan secara tertulis, kecuali beberapa daripadanya yang dianggap tidak ada kepentingan atau tidak mempunyai erti. Pekerjaan ini akan terus berjalan. Setiap bulan sejumlah besar surat dari 300 sampai 700 atau 1,000 pucuk harus dibalas. Bagian yang kelima, rencana yang didirikan oleh Tuhan Yang Maha Perkasa melalui wahyunya, dan khusus sebagaimana harapanku adalah semakin banyak anggota yang baru, mereka yang memasuki baiat dan membuat penyataan bergabung dalam jemaat ini. Pada waktu permulaan baiat, Tuhan berkata kepadaku, bumi telah diporak-porandakan oleh suatu badai kesesatan. Pada saat badai ini, dibuatlah perahu ini, sehingga dia yang berada dalam perahu ini akan diselamatkan daripada tenggelam, dan dia yang terus-menerus ingkar akan mengundang kematian. Dan dia pun berkata, dia yang memegang pada tanganmu, dia bukannya memegang tanganmu, melainkan menjabat tangan dengan Tuhan. Ya demikianlah, dan Tuhan juga memberi kabar kepadaku. Aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku, namun pengikut-pengikut engkau dan sahabat-sahabat engkau yang sejati akan tetap hidup sampai hari kiamat dan akan selalu di atas para penolak engkau. Maka inilah kelima rencana yang dilakukan oleh tangannya. Bagi mereka yang melihat segala sesuatu secara dangkal, mungkin akan menyatakan untuk mempersiapkan buku-buku adalah tidak penting. Namun di sisi Tuhan, semua bahagian itu penting dan perlu. Reformasi besar yang telah diwujudkan oleh Tuhan tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mengamalkan kelima bahagian rencana itu. Rencana itu telah mendapat bantuan yang khusus. Semua bergantung sepenuhnya pada kurnia dan pertolongan khusus dari Tuhan. Akan tetapi, ini adalah dengan perintah Tuhan, dan atas syarat yang diterima daripadanya, bahwa seluruh kaum muslimin disuruh untuk membantu, dan hal ini bersesuaian dengan sunnah nabi-nabi pada masa yang lampau. Untuk menghadapi kesulitan-kesulitan menghalang di perjalanan, mereka juga selalu menyeru masyarakat. Mereka juga selalu menyuruh masyarakat untuk membantu program-program tersebut. Dengan mengikuti cara ini, aku merasakan sudah jelas berapa besarnya kiranya bantuan dari kaum muslimin pada umumnya yang akan diperlukan untuk memajukan pekerjaan pada kelima bahagian rencana ini. Misalnya, penyusunan buku-buku dan sebagainya. Berakakah pembelanjaan yang akan diperlukan untuk menerbitkan buku saja? Apabila kita memberikan perhatian kepada pengedaran buku-buku secara meluas, kita harus berusaha agar buku-buku itu dapat sampai kepada orang-orang yang benar-benar memerlukannya, serta dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang sebesar-sebesarnya. Buku-buku kita disusun setelah mengadakan kajian seperlunya, serta dikaji fakta-faktanya. Buku-buku itu telah dirancang dengan begitu rapi untuk menarik
para pencari kebenaran ke jalan yang benar. Buku-buku itu harus mencapai orang-orang yang kebetulan telah dipengaruhi oleh tulisan-tulisan para penentang. Di antara mereka ada yang berada di pinggir kehancuran rohani. Negeri-negeri terutamanya yang harus menerima buku-buku kita dan harus segera menerimanya adalah negeri-negeri yang ternyata terpengaruh dengan racun-racun kesesatan, sehingga mereka semua menaruh perhatian dalam mencari kebenaran akan mendapat buku-buku itu secepatnya. Tujuan ini tidak dapat terlaksana apabila kita memutuskan untuk penerbitan dan pengedaran buku-buku itu hanya untuk dijual. Ia adalah suatu cara bisnis yang tidak sesuai dan tidak disukai. Apabila kita memutuskan dengan cara seperti ini, maka kita tidak mungkin dapat menerbitkan buku-buku kita berapapun banyaknya. Juga tidak membuatnya sampai kepada pembaca yang jumlahnya cukup besar dalam waktu yang singkat. Dengan pengedaran tanpa pembayaran, 100,000 sampel dapat dihabiskan dalam tempo 20 hari. Dan kita pun yakin bahwa buku-buku kita boleh menjangkau dengan meluas dan mencapai seluruh lapisan masyarakat bagi mereka yang menginginkan kebenaran. Hal ini tidak mungkin kita dapat selesaikan dalam waktu 20 tahun apabila kita meletakkan harga pada buku-buku kita. Yang akhirnya, kita harus menyimpan buku tersebut, kemudian menunggu dan mencari mereka yang mungkin mahu membelinya. Sambil menunggu-nunggu orang membelinya, kita pun meninggal dunia dengan meninggal buku-buku di belakang kita. Oleh kerana itu, dengan cara menjual seperti itu tidak memberikan apa-apa faedah. Ia sangat membatasi pengedaran buku-buku itu dan juga dapat membantutkan tujuan kita yang sebenar dan membuatkan program kita tertunda berabad-abad lamanya. Tidak adakah seorang Muslim yang kaya yang ingin tampil ke hadapan yang dapat membiayai dan menolong bagi pengedaran buku secara percuma sebagai suatu perbuatan amal saleh? Kaum muslimin sedikit pun tidak memiliki cara pemikiran seperti mubalik Kristen yang dapat melaksanakan pekerjaan ini. Hidup ini singkat dan kita tidak dapat menunggu untuk menyempurnakan pekerjaan ini. Oleh kerana itu, aku telah memutuskan bahawa terbitan yang aku buat ini tidak akan dijual dengan cara yang biasa. Akan tetapi, sebagian besar dari tiap-tiap edisi akan disisihkan untuk diedarkan secara percuma agar buku-buku ini yang penuh dengan nur kebenaran itu dapat menjangkau setiap bahagian dunia dalam tempo yang singkat. Namun, oleh kerana harta pribadiku tidak mencukupi untuk tujuan tersebut, dan aku juga harus menanggung perbelanjaan untuk bahagian yang lain, untuk rencana ini, maka penerbitan buku-buku dan yang lain harus dihentikan. Hal demikian tetap sama sampai ke hari ini. Dalam pandangan Tuhan, kelima bahagian rencana itu semua sama pentingnya, sama-sama patut mendapat perhatian, serta diurus sebagai bahagian-bahagian daripada rencana itu. Akan tetapi, pengeluaran yang diperlukan
dalam kelima bahagian itu mempunyai jumlah yang besar bagi memenuhi hasrat dan perhatian istimewa dari para pembaca yang berminat, pelanggan-pelanggan yang setia. Sekiranya aku meneliti lebih terperinci keperluan-keperluan untuk pekerjaan agama ini, maka aku akan mengambil terlalu banyak tempat. Akan tetapi, saudara-saudaraku, perhatikanlah sejenak pengunjung dan orang-orang yang suka bertanya yang harus aku layani. Selama kurang lebih 7 tahun sampai sekarang, 60,000 orang atau lebih telah berkunjung menemuiku. Anda dapat bayangkan berapa banyak pengeluaran yang diperlukan untuk melayani sejumlah tetamu seperti itu yang harus diperhatikan, dan berapa banyak yang harus kita laksanakan untuk kesejahteraan mereka dalam cuaca yang sejuk dan panas.